Kemarin suaranya ya. Nah, ini sudah ada siapa nih? Sudah ada Agmina, Anin ya, Ataya, Aufa, Siren, Zaki ya. Oke, nah ya. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Tes, tes, tes. Kelihatan? Dengeran? Terdengar. Oke, sip ya. Oke, nah tak kerasa ya beberapa hari lagi kita akan menghadapi TKA adik-adik ya. Semangat ya, ada yang tanggal 20, ada yang tanggal berapa lagi gitu ya. Oke, ya kita akan mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, adik-adiknya kita akan mulai ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, yaitu pertemuan 7 adik-adik ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan 7 ya. Oke, siapkan ya seperti biasa, kita siapkan alat tulisnya adik-adik ya. Siapkan alat tulisnya, dan kita karena kita akan mencatat ya hari ini biasa. Nah, ini dia. Nah, kita ke pertemuan 7 adik-adik ya, bahasa Indonesia ya. Di malam ada lagi dengan kamu ya. Oke, nah kita masuk ke pertemuan 7. Nah, ini dia adik-adiknya pertemuan 7. Kita lihat seperti apa. Nah, ini kalian izin share screen-nya dulu. Oke, ini adik-adik ya. Tuh, pertemuan 7. Nah, ini dia ya. Sudah terlihat ya soalnya. Pertemuan 7. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk ke selanjutnya. Nah, apa pertemuan 7 ya? Kita lihat untuk pertemuan 7. Nah, ini adik-adik ya. Nah, jadi ini ada, nah, teks fiksi ya. Jadi ini ada teks fiksi. Jadi Pak Amir ya. Kamu tua Pak Amir. Ini seperti yang kemarin ya, yang perpustakaan ini teks fiksi ya, yang merupakan karangan saja ya, yang atau hayalan atau yang sesuatu yang tidak nyata gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, ini dia kita lihat. Oke, kita izin share dulu ya di sini. Nah, ini adik-adik ya. Oke. Nah, ini dia kita buka. Nah, ini kita seperti biasa ya, kita ini ada soal, kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan ya. Kita kak dulu, kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, berarti, nah, sudah berapa lama Pak Amir mengajar sebagai guru bahasa Indonesia? Nah, ini berarti harusnya ada langsung ya. Harusnya jawabannya ada langsung ini. Sekarang L. Lengkapi bacaan ya. Berarti kita lihat nih, ada nih jawabannya di sini. Nah, selama ternyata ada di sini ya. Selama 30 tahun ya. Nah, ini dia adik-adik ya. Jadi ternyata selama 30 tahun ya. Sudah ada di teks ya. Nah, berarti kita langsung saja tulis ingat konsep. Nah, berarti berdasarkan teks ya kita mengetahui ya. Kita lihat berdasarkan teks. Nah, kita lihat berdasarkan teks. Kita tahu ya. Kita tahu bahwa, nah, jadi kita tahu ya. Kita tahu bahwa Pak Amir telah bekerja ya. Pak Amir telah mengajar bahasa Indonesia selama selama berapa tahun kita lihat ya Pak Amir selama 30 tahun ya berarti yang C adik-adik ya selama 30 tahun. Nah, ternyata ada ya selama 30 tahun. Nah, berarti apa kesimpulannya? Nggak ada ya. Di kesimpulannya jadi jawabannya adalah apa? Ada ternyata ya jawabannya ya. Nah, dia jadi jawabannya adalah C ya 30 tahun. Oke. Boleh tulis dulu adik-adik ya. Kalau yang ditanyakan boleh. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke ya. Jawabannya adalah C. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Yang ditanyakan boleh langsung tanyakan saja. Oke. Nah, lihat. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Kita langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke. Nah, boleh, boleh. Nah, sudah selesai. Kita kasih jempol ya. Agar kita pindah ke nomor berikutnya adik-adik ya. Oke, agar kita pindah ke nomor berikutnya. Kita lihat. Nah, oke ya. Udah, kalau udah kasih jempol nih mana adik-adik ya. Kita lihat.
Kalau sudah selesai, kasih jempol. Mana nih yang udah? Kita lihat ya. Nah nih. Oke, udah ya itu. Nina udah. Siapa lagi yang udah? Kalau udah, kasih jempol ya. Seperti apa nih? Kalau sudah selesai, boleh dikasih jempol. Agar kita pindah ke nomor 2 ya adik-adik ya. Kita pindah ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Oke. Udah, tadi Agnina udah. Siapa lagi yang udah? Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke. Jadi ini gampang ya, ini langsung ada jawabannya di teks. Oke, sekarang kita ke nomor 2 adik-adik ya. Kayaknya udah semua ya. Nah, udah semua, kita lanjut ke nomor 2. Jawaban nomor 2 ya, kita lihat. Nah, ini dia adik-adik ya untuk nomor 2. Nah, ini dia kita pindah ke nomor 2. Nah, ini ya, jadi teksnya masih sama ya, tentang Pak Amir tadi nih. Tapi yang ditanyakannya berbeda ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita klik dulu adik-adik ya, seperti biasa. Kita klik dulu, kita kenali pertanyaannya. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat adik-adik ya. Nah, ini dia. Nah, kita klik dulu, kenali pertanyaan ya. Pertama-tama kita kenali dulu pertanyaan. Nah, ini berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, pertanyaannya kita lihat nih, jangan sampai tertipu ya. Apa makna tersirat ya? Apa makna tersirat dari ungkapan Pak Amir bahwa kamus itu adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini? Nah, sekarang lengkapi bacaan ya. Kita lihat nih, mana pernyataan Pak Amir. Jembatan antara masa lalu dan masa kini ya. Nah, benar nggak ini? Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita cari dulu ya. Oke. Nah, nah ini kita ya. Bagi Pak Amir, kamus itu bukan sekedar buku kata-kata nih ya. Nah, kamus itu bukan sekedar buku kata-kata, ia adalah jembatan ya. Jembatan antara masa lalu dan masa kini ya. Nah, itu dia nih, itu teksnya ya. Jadi ini apa? Makna tersiratnya. Jadi pasti tidak ada dalam teks ya. Tersirat. Jadi makna tersembunyinya apa gitu ya. Nah, sekarang ingat konsep. Nah, berarti makna tersirat itu makna makna tersirat adalah apa adalah makna yang tidak disebutkan langsung, tidak disebutkan langsung dalam teks ya. Nah, itu ya. Jadi yang tak disebutkan langsung dalam teks adik-adik ya. Oke, makna yang tak disebutkan langsung dalam teks. Nah, jadi tidak ada dalam teks ya langsung jawabannya. Beda kayak yang tadi yang nomor 1. Nah, sekarang berarti apa? Gambar satu-satu. A. Kamus itu terbuat dari bahan jembatan kayu yang sangat kuat dan tahan lama. Nah, ini salah ya. Bukan seperti itu. Jadi bukan dari bahan jembatan ya. Beda kan bahannya ya. Nah, ini salah. Yang B. Pak Amir menggunakan kamus itu setiap hari untuk menyeberang. Nah, ini maksudnya jembatan bukan jembatan seperti itu ya. Nah, ini salah. Yang C, kamus itu menjadi penghubung antara kenangan perjuangan masa mudanya dengan posisinya sebagai guru saat ini. Nah, iya, ini benar adik ya. Ini benar. Jadi penghubung ya. Jadi bukan jembatan seperti jembatan asli gitu. Nah, yang D, Pak Amir ingin membangun jembatan di antara dua masa pemerintahan yang berbeda. Nah, bukan ya. Tidak ada di sini ya. Nah, oke. Antara seorang murid dan guru ya. Jadi saat sebelumnya sampai saat ini gitu ya Pak Amir itu adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya yang kabelnya hapus, yang atas hapus digeserin aja. Oke, nah sekarang kita lihat adik-adik ya. Nah, oh, apa nih dicetak izin? Ya, gak apa-apa Anin ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, nah sekarang yang D salah ya. Ini tidak ada dalam teks ya, tidak disebutkan dalam teks. Maksudnya bukan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan adik-adik ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita apa tadi sampai, nah berarti kita bahas satu-satu ya. Berarti ini jawaban A salah adik-adik ya. Nah, jawaban A itu salah karena, nah, kita tulis dulu jawaban A itu salah. Nah, karena maknanya bukan itu ya, karena maknanya bukan itu. Nah, kalau yang B kita lihat. Pak Amir menggunakan kamus untuk, nah jawaban B itu salah ya. Jawaban B itu salah juga. Nah, jawaban B itu salah. Kenapa salah? Karena bukan ininya ya, bukan maknanya gitu. B itu salah.
Karena maknanya sama ya alasannya ya, bukan itu. Nah, kalau yang C itu benar ya, jawaban C itu benar. Jawaban C itu benar. Jadi maksud Pak Amir ya, maksud Pak Amir, buku sebagai jembatan ya, kamus ya, kamus sebagai jembatan. Nah, kamus sebagai jembatan itu ini ya, nah kamus sebagai jembatan itu menjadi penghubung ya, menjadi penghubung, menjadi artinya kamus ya, artinya kamus menjadi penghubung nih, menjadi penghubung apa kita lihat? Nah, menjadi penghubung eh, antara kenangan ya, antara kenangan, perjuangan, perjuangan masa mudanya ya. Kan tadi untuk guru dan oleh murid ya. Nah, masa mudanya dengan posisi sebagai guru ya, dengan posisi sebagai guru saat ini. Nah, itu adik-adik ya. Nah, jadi penghubung antara masa muda dengan posisi guru sebagai guru ya saat ini. Nah, jawaban D salah ya. Nah, jawaban D itu salah, maksudnya bukan seperti itu. Nah, jadi adik-adik ya, itu salah, maksudnya bukan seperti itu ya. Oke. Nah, berarti sekarang kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya jadi jawaban yang benarnya adalah yang C ya adik-adik ya. Oke, boleh ditulis dulu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanyakan saja ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Boleh ditulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, boleh ditulis dulu adik-adik ya. Untuk nomor 2 ini boleh kita tulis dulu. Oke, silahkan ya. Adik ya, kalau sudah selesai kasih jempol adik-adik ya. Oke, nah boleh, boleh, boleh kita lihat ya. Kalau sudah selesai kita kasih jempol. Oke, kita kasih jempol dulu adik-adik ya. Kalau sudah selesai kita kasih jempol adik-adik. Nah, oke, udah ya. Sip, sip, kalau sudah kasih jempol. Nih belum ada yang jempol nih. Boleh ya ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 2 nih. Iya nomor 2 ya. Nomor 2 ini kita lihat dulu. Tulis dulu adik-adik ya. Oke. Ya, adik ya. Sudah. Nah, kalau selesai kita ke nomor berikutnya adik-adik ya. Nah, kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 3 adik-adik ya. Oke, kita ke nomor 3. Nah, seperti apa? Nomor 3 ya. Oke, kita lihat nomor 3. Melanjutkan kita ke nomor 3 ya. Nah, ini seperti apa nomor 3 kita lihat. Nah, ini dia nomor 3. Ini dia adik-adik ya untuk nomor 3. Kita lihat dulu. Nah, ini ya untuk nomor 3. Nah, jadi ini teksnya masih sama ya tentang tadi cerita Pak Amir ya, kamus tua Pak Amir. Nah, kita lihat nih ya, seperti biasa adik-adik ya, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan ya. Wait. Oke, kita klik dulu. Nah, kita kenali pertanyaan ya, seperti biasa. Nah, jadi jangan sampai tertipu adik-adik ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, jadi sekarang klik ya, kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya ya? Kita lihat dulu. Nah, ini dia, kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, pernyataan yang tepat mengevaluasi nilai dan relevansi cerita. Ya. Nah, jadi apa nih nilai yang terdapat dalam cerita ya dan terkaitannya. Nah, sekarang L, lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah, seperti apa kita lihat ya. Oke, lengkapi bacaan ya. Nah, berarti apa bacaannya? Kita lihat adik-adik ya. Nah, berarti ini kita tadi ya. Nah, mana nih tadi? Jadi ini boleh deh. Adik-adik kalian kasih kesempatan untuk baca dulu ya tentang cerita ini ya.
Barangkali ada yang belum baca gitu ya, boleh. Kita kali ini dulu. Kita baca dulu adik-adik ya. Oke, nah, sip, sip, sip. Oke, kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat adik-adik. Nah, sip, sip, sip. Nah, seperti apa ya? Seperti ini yang mana? Nah, ingat konsep ya. Kita lihat. Nah, sambil, iya berarti ingat konsep. Nah, yang mana ya? Nah, kita lihat nih yang satu benar apa salah? Cerita ini mengajarkan bahwa benda sederhana bisa menjadi sangat bermakna jika menyimpan kenangan penting. Nah, iya betul ya, karena kamus itu sederhana ya. Nah, ini jadi bukan hal yang mewah, bukan hal yang spesial gitu ya sebenarnya, tapi nah ini bisa menjadi sangat bermakna nih jika menyimpan kenangan penting dalam hidup seseorang ya, seperti dalam hidup Pak Amir tadi ya. Nah, nomor dua, murid-murid harusnya memarahi Pak Amir karena tidak menggunakan kamus yang lebih modern. Wah, ini ya, ini tidak adik-adik ya. Misalnya, nah ini tidak ya. Kenapa? Ini padahal tidak apa-apa ya, tidak ada larangannya gitu ya. Yang nomor tiga, sikap murid yang berhenti meledek kamus tua menunjukkan bahwa mereka belajar menghargai cerita di balik sebuah benda. Nah, iya betul adik-adik ya. Nah, kan tadi awalnya meledek gitu ya, tapi tidak ya. Setelah mengetahui tadi dari Pak Amir, jadi tidak meledek. Nah, yang keempat, pesan cerita ini relevan bagi siapapun yang pernah menyimpan benda sederhana namun penuh kenangan. Nah, iya betul ya. Jadi ini, jadi bagi adik-adik, mungkin ada juga ya adik-adik yang menyimpan benda apa gitu ya, mainan atau kertas apa gitu, oh yang berharga gitu ya. Oke, nah ini berarti pernyataan satu ya. Pernyataan satu itu benar ya. Pernyataan satu itu benar. Nah, itu benar seperti yang terjadi pada Pak Amir ya. Pak Amir dan kamusnya. Nah, itu kalau yang kedua kita lihat. Nah, pernyataan dua itu salah ya. Pernyataan dua itu salah. Nah, itu salah karena tak relevan ya. Karena tak relevan. Nah, sekarang kita lihat pernyataan tiga. Pernyataan tiga itu, nah benar ya. Pernyataan tiga itu benar. Kita lihat, wait, pernyataan tiga itu benar adik-adik ya. Nah, kita lihat. Nah, ya, bagus ya. Pernyataan tiga itu benar adik-adik ya. Nah, oke. Wait. Nah, jadi seperti apa ya kita lihat adik-adik ya. Nah, pernyataan tiga itu benar ya. Nah, itu benar. Menunjukkan, nah, menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ini adik-adik ya. Nah, jadi ini menunjukkan mereka sudah menghargai ya. Mereka menghargai ya. Mereka belajar menghargai. Menghargai apa? Menghargai cerita di balik sebuah benda ya. Hmm, menunjukkan mereka telah menghargai ya. Telah menghargai cerita ya. Cerita ya, di balik sebuah benda ya. Cerita di balik suatu benda. Ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 4. Nah, pernyataan 4 itu benar ya. Pernyataan 4 itu benar. Nah, pernyataan 4 itu benar. Nah, itu pernyataan 4 itu benar ya. Seperti Pak Amir. Nah, itu seperti Pak Amir yang ini ya, yang menyimpan ya, yang menyimpan benda sederhana. Yang menyimpan benda sederhana ya, benda sederhana namun penuh kenangan. Oke, ya, seperti itu adik-adik ya, boleh. Namun penuh kenangan. Oke, boleh ditulis dulu, namun penuh kenangan. Nah, seperti itu adik ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kita ke kesimpulannya. Jadi, pernyataan yang benar itu satu, 3, dan 4 ya. Jadi, pernyataan yang benar, satu, 3, dan 4. Pernyataan yang benar adalah satu, 3, dan 4 ya. Atau C ya jawabannya ya. Oke, boleh tulis dulu adik-adik untuk nomor 2 ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, boleh. Nah, kalau ingin tanyakan, boleh adik-adik ya. Kita langsung tanyakan saja ya. Oke, nah kita lihat dulu. Terus itu adik-adik ya, kalau ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan saja nih yang masih bingung gitu ya. Boleh. Kalian kasih waktu untuk bertanya ya. Oke, oke. Sip.
Nah, kalian tanyakan boleh. Nah, karena kalau udah kasih jempol ya agar kita bisa pindah ke soal-soal berikutnya adik-adik ya. Oke, kita lihat. Pindahkan lagi ya. Nah, oh itu ada yang jempol ya. Oke. Oke, udah adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Oke, seperti apa? Nomor 4. Kita lihat. Ini nomor 4 ya. Kita lihat seperti apa. Nomor 4. Nah, nomor 4. Ah, hilang. Baik. Kok ini hilang? Nah, ini nomor 4 ya. Ya. Nah, ini. Oh, baik. Oh, ini nomor 4 ya. Sekarang kita ke nomor 4 adik-adik ya. Nah, ini berapa lama proses? Nah, ini beda lagi ya. Teksnya sudah berbeda lagi sekarang untuk nomor 4 adik-adik ya. Oke, nomor 4 ini sudah berbeda lagi teksnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Oke, seperti apa ya nomor 4 adik-adik? Kita lihat dulu untuk nomor 4. Hmm. Oke, kita lihat adik-adik ya. Nomor 4. Nah, kita kak dulu. Kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Nah, berarti apa pertanyaannya? Nah, berapa lama proses kepompong dapat berlangsung ya? Kita lihat lengkapi bacaan sekarang ya. Nah, berarti ini ada di teks ya, harusnya nih ya. Oke, ya nah, kita lihat. Ada nggak nih di teks? Coba kita cari ya. Kita cari berapa lama proses dalam kepompong nih yang dapat berlangsung. Kita Hingga 3 minggu, Kak. apa? 1 hingga 3 minggu. 1 hingga 3 minggu ya. Oke, Ya. nah, coba yang mana nih adik-adik ya? 1 hingga 3 minggu nih. Coba tandain nih yang udah ketemu jawabannya. Kita tandain dulu. Nah, kita tandain ya yang sudah ketemu adik-adik. Ah iya bagus ya harus kakak nih ya. Oke, antara 1 hingga 3 minggu ya. Oke, betul ya. Jadi 1 sampai 3 minggu adik-adik ya. Oke, sip, sip, sip. Nah, itu adik-adik ya. Berarti sekarang kita ingat konsep ya. Betul. Berarti tadi ya sudah dilengkapi dari bacaan. Nah, berarti ini ya dari teks kita bisa mengetahui ya prosesnya itu. Nah, dari teks kita bisa mengetahui prosesnya itu ya, proses dalam kepompong itu, proses dalam kepompong itu selama berapa? Selama 1 hingga 3 minggu ya, B ya. Selama 1 hingga 3 minggu. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Adik ya. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita tulis dulu. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh ditulis dulu ya. Untuk nomor 4 ini adik-adik ya. Kalau sudah kita pindah ke nomor berikutnya ya. Oke adik-adik, kalau sudah kita ke nomor berikutnya. Hmm, oke, kita lihat. Nah, kita lihat adik-adik. Ya udah. Nah, udah kasih jempol ya adik-adik untuk nomor ini. Nah, sekarang udah. Kayaknya udah ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Seperti apa nomor 5? Kita lihat. Oke, kita ke nomor 5 ya. Nah, ini dia. Oke, nomor 5. Nah, ini ya. Kita lihat untuk nomor 5.
Nah, ini dia kita lihat ya. Kita klik dulu. Seperti biasa, kenali pertanyaan ya. Klik-klik ya, kita klik dulu. Nah, Kak, kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, pernyataan yang tepat. Nah, ini kita mencari pernyataan yang tepat ya. Berarti kita harus paham dulu teksnya ya. Teksnya tentang apa ya. Nah, masih sama tentang tadi ya. Tentang kepompong. Nah, L lengkapi bacaan. Berarti yang mana? Nah, ini tadi ya. Boleh dibaca dulu adik-adik. Nah, sekarang ingat konsep. Nah, kita lihat ya. Apa yang satu benar apa tidak? Warna cerah dan mencolok pada kupu-kupu berfungsi sebagai tanda peringatan ya. Nah, kupu-kupu itu berbahaya. Benar apa tidak? Kita lihat adik-adik ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Benar apa salah? Nah, nah, pola tertentu kamu plastik. Benar, Kak. Apa? Benar. Benar ya. Nah, ini aku. Nah, ini kamu plase dari predator ya. Nah, jadi berbahaya ya. Jadi agar tidak diburu oleh predator. Nah, yang kedua, proses dalam kepompong tampak diam dari luar karena tidak ada perubahan yang terjadi di dalamnya. Benar apa salah? Di dalamnya itu ada perubahan nggak? Nah, ini sebenarnya terjadi proses perombakan sel yang sangat kompleks ya. Nah, ini berarti di dalamnya itu terjadi perombakan sel. Jadi tidak bukan tidak ada perubahan ya. Jadi ini salah, justru sangat kompleks ya. Nah, ini yang kedua salah. Yang ketiga kita lihat metamorfosis sempurna pada kupu-kupu melibatkan 4 tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, betul adik-adik ya. Kan dari telur, ulat ya, larva, kepompong gitu ya, dan kupu-kupu dewasa. Betul ya. Jadi kan sempurna itu yang berbeda ya, sangat berbeda. Nah, pola kamuflase pada sayap kupu-kupu berfungsi menyembunyikan diri dari predator di lingkungannya. Nah, iya ya, ini sama seperti pernyataan nomor satu ya. Nah, berarti kita lihat sekarang, berarti pernyataan satu, 3, dan 4 itu benar ya, sesuai dengan teks. Pernyataan satu, 3, dan 4 itu benar. Nah, yang salah itu pernyataan 2 ya, itu salah. Karena bertentangan dengan teks. Nah, ini bertentangan dengan teks. Bertentangan dengan teks. Oke, nah sekarang kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah satu, 3, dan 4 ya. Pernyataan yang benar adalah satu, 3, dan 4 atau C adik-adik ya. Jadi pernyataan yang benar satu, 3, dan 4 C ya. Kita tulis dulu. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, 3, dan 4 atau B ya. C, C, C. Yang boleh ditulis dulu. Nah, itu adik-adik ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja. Oke, silakan adik-adik ya. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, 3, dan 4 ya, atau C jawabannya ya. Oke, lihat adik-adik. Oke, kalau udah kasih jempol ada ya. Oke, oke. Nah, siapa yang udah nih? Kasih jempol ya yang udah. Oke, kita bisa pindah ke soal berikutnya ya. Oke, nah nih siapa nih? Ataya udah. Siapa lagi nih yang udah ya? Kasih jempol. Arsaka udah. Siapa lagi yang udah? Oke ya. Oke, sip, 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 sip. Nah, kalau sudah kita kasih jempol. Nah, bagus adik-adik ya. Oke. Nah, kita lihat. Lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 6. Lanjut ke nomor 6 ya. Oke, ini dia nomor 6. Kita lihat seperti apa nomor 6. Nah, ini dia. Teksnya sama ya.
tentang kupu-kupu yang tadi nih. Nah, jadi ini yang paling tepat nih. Kita lihat adik-adik ya. Apa itu? Nah, ini kita ke nomor 6. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini jadi teks sama-sama ya. Tentang metamorfosis tadi kupu-kupu. Kita lihat dulu. Nah, sekarang kita klik. Kenali pertanyaan. Seperti apa? Nah, yang paling tepat yang mana? Pengetahuan tentang metamorfosis yang paling tepat. Nah, berarti apa nih? Yang benar yang mana? Sekarang lengkapi bacaannya. Nah, yang mana nih? Menyimpulkan bahwa semua serangga bersayap indah pasti beracun dan berbahaya. Benar apa salah? Benar salah? Coba. Oh ya, karena itu tidak semua tadi yang karena ada yang misalnya sebagai kamuflase saja. Yang B, memahami bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari proses yang panjang dan tak terlihat. Wow, ini bisa jadi ya. Tapi ini coba deh kita lihat tuh yang C. Menganggap bahwa kupu-kupu tidak berguna bagi ekosistem ya. Tidak pasti berguna ya. Semuanya berguna ya. Bahkan hewan yang kita benci gitu ya seperti apa nyamuk, kecoa juga itu ada berfungsi gitu ya. Nah, yang D menyimpulkan bahwa semua hewan pasti mengalami metamorfosis sempurna. Kata siapa? Salah ya. Ini salah ya, adik ya. Karena ada juga yang metamorfosis tidak sempurna. Oke, nah berarti apa? Ingat konsep. Berarti ternyata ya pernyataan A, C, D itu salah adik-adik ya. Karena itu tidak bisa disimpulkan. Jawaban A, C, dan D. C dan D itu salah ya. Dan D itu salah karena tak bisa disimpulkan. Nah, berarti jawaban yang benar, jawaban yang benar sesuai dengan teks adalah B adik-adik ya, adalah B. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Boleh dulu tuh adik-adik ya. Kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke. Sip, sip, sip. Lanjutkan. Kalau udah kasih jumpa adik-adik ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Oke, seperti apa? Kita lihat. Oke, kalau sudah kasih jempol ya, agar kita pindah ke nomor 7 ya. Oke, ini adik yang baru datang, selamat datang ya. Oke, ini ada siapa? Asraka, Faris, Abid, Agina, Anin, Atya ya. Alfa, Fatia, Nadifa, Siren, Jaki, ya, oke, adik. Oke, oh iya, Saka udah. Oke, jempolnya itu ya. Oke, lah. Sudah. Oke, bagus ya. Oke, adik-adik yang lainnya boleh ya. Kita kasih jempol nih kalau sudah selesai. Oke, dah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 7 adik-adik ya. Seperti apa nomor 7? Kita lihat. Oke, nah sekarang kita lihat ke nomor 7 ya. Seperti apa nomor 7? Oke, nomor 7. Eh, menjauh. Nah, ini nomor 7 ya. Seperti apa nomor 7? Kita lihat adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Seperti apa nomor 7 ya? Nah, ini dia adik-adik ya untuk nomor 7 nih. Seperti apa? Kita lihat ya. Oke, untuk nomor 7 adik-adik ya. Nah, ini dia nomor 7. Oke, nomor 7 seperti apa? Kita klik dulu ya. Kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Seperti apa? Kita kenali pertanyaan. Nah, berarti mengapa orang tua memarahi burung pipit yang sedang bernyanyi? Nah, ini sudah beda lagi teksnya. Bukan lagi tentang metamorfosis nih, tapi ini tentang teks fabel ya. Ini lengkapi bacaan. Berarti apa bacaannya? Nah, coba nih kita baca ya. Ini harus dibaca nih biar kita bisa jawab nih. Nah, jadi kenapa orang tua memarahi burung pipit ya? Kenapa? Kenapa? Kita lihat.
Nah, mengapa orang tua memarahi burung pipit yang sedang nyanyi ya? B. Apa? Yang B. Yang B, coba kita lihat ya. Orang tua yang dulu dikenal sebagai penerbang paling tangguh. Oke. Betapa lelahnya aku nih. Nah, hentikan nyanyianmu itu. Kamu tidak tahu betapa lelahnya aku gitu ya. Nah, itu kata orang tua ya. Nah, itu sudah disebutkan ya. Nah, berarti ingat konsep. Berarti yang A itu karena pipit sangat buruk. Tidak ya, tidak dijelaskan ya. Oke. Nah, ini apa? Sekarang yang B. Karena elang merasa lelah dan terganggu. Oke, betul. Yang C, karena elang iri dengan kemampuan pipit yang bisa bernyanyi merdu ya. Oke. Ah, karena elang ingin mengusir pipit agar tak mengambil makanannya. Nah, beda ya, makanannya juga beda ya. Ini salah. Nah, ini salah. Yang D salah. Lihat. Berarti yang B adik-adik ya, betul. Nah, berarti pernyataan A, jawaban A, C, dan D itu salah ya. Saya tulis. Nah, jawaban A, C, dan D. A, C, dan D itu salah ya. Karena tak sesuai dengan teks. Nah, yang sesuai dengan teks itu yang B ya. Wih, B lagi jawabannya. Yang sesuai dengan teks adalah B ya adik-adik ya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B. Adik ya, boleh kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, tulis dulu, boleh lihat. Baik, oke geser. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tulis dulu. Jadi jawaban ya benar ya. Benar adalah B. Tumben sepi hari ini. Pada kemana ini? Sepi ya. Di 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 mikrofon sepi, di chat sepi. Ya pada kemana ini? Sepertinya sedang pada ngantuk ya. Oke, ya apa itu? Apa itu? Oke, adik-adik ya. Nah, oke. Apa kakak? Iya, nggak apa-apa. Siapa? Nadifa. Oke ya. Oke, lanjutkan adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke. B-nya itu benar. Iya, benar ya. B ya. Jawaban yang benar adalah B adik-adik ya. Oke, kalau sudah selesai kita kasih jempol adik-adik ya. Nah, oke, harus apa lagi oke ya. Digambar lagi ya, bagus. Oke, nah lanjut adik-adik. Kalau yang sudah, yang lainnya kita kasih jempol ya. Seperti apa jempolnya? Kita lihat. Oke, manual. Oh, jempol manual. Oke ya. Oke, kalau sudah kasih jempol yang lainnya adik-adik agar kita bisa pindah ke nomor yang lainnya. Apa? Ke nomor 8 ya. Wah, udah nomor 8 ya. Yang lebih cepat hari ini ya dari kemarin adik-adik. Oke. Nah, kalau udah kasih jempol adik-adik ya. Nah. Nah ya, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Sip, sip. Nah, kita sudah ke nomor 8. Seperti apa nomor 8? Kita lihat dulu. Nomor 8 ya. Kita lihat nomor 8. Seperti apa nomor 8 adik-adik ya. Nah, ini dia. Nah, masih tentang tadi ya, tentang burung pipit ya, burung pipit dan elang ini. Nah, kita lihat adik-adik ya, seperti apa nomor 8 ini. Nah, kita lihat nomor 8. Siapa nomor 8 ya? Kita lihat dulu adik-adik. Oke, nomor 8. Nah, ini dia ya. Kita klik dulu, kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu adik-adik. Kenali pertanyaan. Berarti pernyataan yang tepat berdasarkan isi dan inferensi cerita. Ya, berarti mana yang benar? Ya, oke, C kata Zaki ya benar nggak ya? Sekarang L lengkapi bacaan ya. Nah, berarti ini sambil ingat konsep ya. Jadi kita lihat nih benar apa salah ya tipsnya. Itu.
Ucapan pipit agar dunia terasa lebih ringan, meski hari terasa berat. Nah, mengandung makna bahwa kegembiraan kecil dapat menjadi penyejuk di tengah kesulitan. Nah, iya betul adik-adik ya. Benar. Nah, yang kedua, elang tua berubah sikapnya setelah merenungkan kata-kata pipit yang sederhana namun bermakna dalam. Betul ya? Jadi malah didukung ya akhirnya ya oleh elang tua ini. Yang ketiga, pipit bernyanyi untuk memamerkan kemampuan kepada elang yang sudah lemah. Nah, itu bukan ya, bukan itu tujuan dari pipit ya. Nah, kalau itu tujuannya berarti jadi tidak bagus ya. Yang keempat, kalimat terakhir elang menunjukkan bahwa ia belajar bahwa kebaikan kecil pun dapat mengubah hati seseorang. Iya betul ya. Itu sudah jelas disebutkan benar. Berarti yang benar itu satu, dua, dan empat adik-adik ya. Nah, berarti ini kita lihat pernyataan yang benar ada pernyataan satu, dua, dan empat benar adik-adik ya. Pernyataan yang ini kita lihat dulu. Pernyataan ya, kita tulis pernyataan satu, dua, dan empat. Itu benar ya. Itu benar sesuai dengan teks, sesuai dengan isi teks. Nah, sesuai dengan isi teks ya. Kalau pernyataan tiga benar apa salah? Nah, pernyataan yang tiga itu salah ya, karena bukan itu tujuan burung pipit ya. Pernyataan tiga itu salah karena bukan itu tujuan burung pipit ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar satu, dua, dan empat ya, atau C jawabannya ya. Oke, kita tulis dulu. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat atau C ya. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat ya, atau C jawabannya. Itu dia adik-adik, satu, dua, dan empat. Boleh tulis dulu? Oke, kita tulis dulu ya. Jadi jawaban yang benar adalah satu, dua, dan empat atau C. Oke, kita tulis dulu. Dah, kalau udah kasih jempol ya nomor 8 agar kita pindah ke nomor berikutnya ya. Ya, kalau nomor 8 udah, kita pindah ke nomor berikutnya. Seperti apa nomor berikutnya ya? Oke, sudah. Oke, bagus ya. Ya udah, yang lainnya kalau udah kita pindah ke nomor berikutnya ya. Oke, sip. Nomor 9. Seperti apa nomor 9? Kita lihat ya. Oke, nomor 9. Kita lihat. Nah, ini untuk nomor 9 adik-adik ya. Apa nomor 9? Nah, ini dia ada masih tentang burung pipit ya, burung pipit dan elang. Ini teksnya kita lihat. Oke, ini ya. Kita pindahkan dulu burung pipit dan elang ya. Oke, kita pindahkan. Nah, ini nomor 9 ya. Kita lihat nomor 9 masih sama. Kak Oke. Wildan, maaf aku baru masuk lagi, lupa Iya. sekarang ada les. Oh iya, nggak apa-apa Kiandra ya. Yang penting hadir ya. Penting masih mau Iya. hadir ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Kita masih ada lama kok waktunya. Masih setengah jam lebih lagi. Oke, nah lanjut ya. Hmm, bagaimana ini ya? Jadi kita kenali pertanyaan dulu. Apa nih pertanyaannya? Kita lihat ya. Kita kenali pertanyaan. Nah, amanat yang paling tepat dari fabel Elang Tua dan Burung Pipit. Nah, apa nih? Yang paling tepatnya sekarang ya, melengkapi bacaan. Apa nih amanatnya? Nah, amanat itu apa? Pesan ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Dan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ah, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ya.
Oke, nah sekarang orang tua selalu lebih bijak daripada yang lebih muda dalam segala hal. Benar apa salah? Salah ya, ini kan tadi elang juga kurang pipit lebih bijak dari elang ya. Tadi di teks ini salah. Yang B, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan dengan tulus dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Nah, benar ya. Dari yang kecil jadi dampak besar. Yang C, menyanyi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan. Nah, belum tentu ya. Salah. Yang D, kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua meskipun mereka bersikap kasar. Nah, ini sebenarnya ini bisa jadi ya. Ini benar juga, tapi ini amanatnya dari teks ini bukan yang seperti itu ya. Jadi poinnya yang lebih ditonjolkannya bukan yang D ya. Oke, nah berarti ini apa? Kita lihat pernyataan satu ya, jawaban A. Kita bahas satu-satu. Jawaban A itu salah ya, itu salah. Karena pada teks burung pipit itu yang lebih muda malah lebih bijak dari elang ya, malah lebih bijak dari elang. Nah, yang B, jawaban B benar ya. Jawaban B itu benar adik-adik. Jawaban B itu benar seperti ya, seperti pipit ya, seperti pipit yang menyadarkan elang. Oke, kalau yang C kita lihat jawaban C benar apa salah? Jawaban C itu salah ya, itu salah. Bukan itu pesan yang ingin disampaikannya. Nah, yang D kita lihat. Kalau jawaban D benar apa salah? Jawaban D itu bukan ya, bukan amanat dari teks ini, bukan amanat yang ditonjolkan dari teks ini. Nah, tonjolkan dari teks ini adik-adik ya. Nah, siapa kesimpulannya? Jadi jawaban yang benar adalah B ya ternyata ya. Amanatnya itu yang B nih. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh terus ya, adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Untuk nomor 9. Nah, boleh itu sudah adik ya. Masih banyak waktunya nih. Soalnya juga masih banyak kita habiskan. Nah, jadi adik-adik ya. Kita ke nomor 9. Ini udah nomor 9. Nah, kalau sudah kasih jempol ya. Nomor 9 ini kalau ada yang sudah kita kasih jempol ya. Seperti apa? Jempolnya. Masih 40 menit lagi waktunya. Masih banyak ya. Oke, bisa lihat. Jempol. Oke, udah? Ya udah adik ya, kalau sudah selesai kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 10 ya. Kalau udah 10 soal ya, tidak terasa kita sudah membahas 10 soal. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 10. Nah, ini adik-adik ya, untuk nomor 10 seperti apa? Kita lihat. Nah, lihat nomor 10. Nah, berapa berat topeng dada pemerak? Ya. Nah, kita lihat. Berarti ini apa? Kita klik dulu ya, kita kenali pertanyaan. Adik-adik ya, kita dulu, kita kenali pertanyaan. Nah, ini kita kenali pertanyaan. Siapa pertanyaannya? Berapa berat topeng dadak merak ya? Nah, berapa nih berat topeng dadak merak ini? Sekarang kita ya lengkapi bacaan ya. Nah, berarti ada di teks ini ya jawabannya ya. Berapa nih beratnya? Kita lihat. Oke, beratnya di mana? Nah, ini berbobot. Bobot itu jadi masanya beratnya antara 30 hingga 50 kilogram ya. Nah, lumayan ya, 30 hingga 50 kilogram. Nah, itu ya, topeng dadak itu sudah disebutkan ya dalam teks. Itu dia bobotnya ya, beratnya itu segitu. Oke, oke, iya betul ya adik-adik ya. Ya bagus Adipa ya.
Oke, nah sekarang kita ingat konsep ya. Nah, berarti ini sudah ada jawabannya ya, sudah langsung 30 hingga 50 kilogram ya. Nah, berarti ini menurut teks ya, menurut teks. Nah, kita tulis menurut teks berat topeng apa tadi namanya? Topeng dadak merak ya. Berat topeng dadak merak adalah 30 ya, 30 hingga 50 kilogram. Hingga 50 kilogram ya. Oke, nah berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B adik-adik ya, 30 hingga 50 kilogram. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh terus adik-adik ya untuk nomor 10. Untuk nomor 10 ya jawabannya. Oke, boleh tulis dulu. Nah, pas selesai kasih jempol adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu. Udah ya, kayaknya udah nih kita lanjutkan ke nomor 11 adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor 11. Seperti apa nomor 11? Kita lihat ya. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Nah, ini dia adik-adiknya untuk nomor 11. Jempolnya bagus ya. Nah, ini dia untuk nomor 11 adik-adik ya. Nah, ini tentang reok masih sama tadi ya. Reok Ponorogo ya. Nah, ini masih sama teksnya. Ini dia kita lihat dulu. Nah, ini dia adik-adik ya. Kita pindahkan. Nah, nomor 11 kita lihat. Berarti kita klik dulu ya. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya ya? Nah, mengapa kemampuan penari mengangkat topeng seberat 50 kilogram menggunakan gigi dianggap luar biasa? Nah, kenapa nih? Nah, lengkapi bacaan. Nah, berarti ini kita lihat nih. Berarti mungkin ada di sini petunjuknya ya. Oke, langsung saya penampilkan beberapa karakter utama. Prabu Kelana Kesewandana. Oke. Oh, sudah diakui oleh UNESCO juga ya. Oke, nih. Gimana nih? Ingat konsep. Karena penari menggunakan tangan tersembunyi yang tidak terlihat. Wah, emang ya? Mm-mm. Wah, ini nggak disebutkan ya. Menggunakan gigi tanpa bantuan tangan. Kalau B, karena hal membuktikan kekuatan fisik dan keterampilan luar biasa yang hanya bisa dicapai melalui latihan bertahun-tahun. Nah, ini tidak tersembunyi tangannya ya, karena memang pakai gigi, nih, menggunakan gigi. Karena hal itu membuktikan kekuatan fisik dan keterampilan luar biasa yang hanya bisa dicapai melalui latihan bertahun-tahun. Iya, betul ya. Nah, kalau yang C, karena topeng ini sebenarnya dibuat dari bahan yang sangat ringan. Nah, tidak ringan ya, kan sudah jelas tadi 50 kilogram. Itu berat ya. Yang D, karena semua orang di Ponorogo ya memang dikenal memiliki kekuatan gigi yang sangat besar. Nah, ini tidak ya adik-adik ya. Tidak dijelaskan dalam teks ini. Nah, jadi yang paling benar adalah yang B adik-adik ya. Karena hal itu membuktikan kekuatan fisik dan keterampilan luar biasa yang hanya bisa dicapai melalui latihan bertahun-tahun ya. Oke. Nah, jadi ini jawaban A, B, dan D itu salah ya. Itu salah karena sesuai dengan teks. Jawaban B yang benar. Oke, jawaban B itu benar. Itu benar. Karena itu yang paling masuk akal ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita lihat. Jadi kesimpulannya, jadi jawaban yang benar adalah B adik-adik ya. Kesimpulannya itu jadi jawaban yang benar adalah B. Coba itu dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh ya ditulis dulu ya untuk nomor 10 adik-adik. Oh, 11 ya. Sudah nomor 11 nih. Oke, boleh kita tulis dulu untuk nomor 11. Seperti apa nomor 11 ya?
Boleh kita tulis dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Langsung ditanyakan. Masih bingung gitu ya. Ini maksudnya apa gitu. Atau oh ini jawabannya gitu boleh. Kalau menurut aku itu jawabannya D. Gitu, boleh ya. Ada yang ingin didiskusikan gitu adik-adik. Oke. Kalau sudah kita ke nomor berikutnya ya. Nomor 12 nih. Udah belum? Kasih jempol nih. Kalau ada yang kasih jempol. Kita kasih jempol adik-adik ya. Oke. Kita lihat. Udah ya. Sekarang lanjut nomor 12 ya adik-adik ya. Lanjutkan ke nomor 12. Seperti apa nomor 12 ya? Kita lihat ya untuk nomor 12 ini. Nah, ini dia untuk nomor 12. Nah, jadi masih sama ya tentang Reok Ponorogo. Yang mana yang benar kita lihat ya. Kita lihat untuk nomor 12. Seperti apa nomor 12 ya? Kan kesini banget. Nomor 12. Kita lihat seperti apa nomor 12. Nah, ini dia adik-adik ya untuk nomor 12. Eh, wait. Nah, ini. Tadi mau kemana ya ini ya? Nomor 12 kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Mencari pernyataan yang tepat adik-adik ya. Nah, mana nih pernyataan yang tepat? Nah, pernyataan yang tepat mengevaluasi nilai pelestarian Reok Ponorogo. Yang mana nih ya? Lengkapi bacaan. Sekarang kita lengkapi bacaan dan ingat. Ya. Yang satu, pelestarian Reok Ponorogo penting karena merupakan identitas budaya yang mencerminkan keunikan lokal Indonesia. Nah, ini betul adik-adik ya. Jadi penting ya pelestariannya. Yang kedua, festival Reok yang menarik wisatawan mancanegara membuktikan bahwa seni tradisional dapat menjadi daya tarik ekonomi yang nyata. Betul ya? Oke, betul. Yang ketiga, Reok tidak perlu didaftarkan ke UNESCO karena sudah terkenal di kalangan masyarakat Ponorogo sendiri. Nah, ini salah ada ya. Justru ini diakui oleh UNESCO ya. Oke, biar tidak ada yang ngeklaim gitu ya. Nah, sekarang yang keempat. Keempat, upaya pendaftaran Riau ke UNESCO menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan kebudayaan daerah di tingkat internasional. Betul ya? Oke, ini betul adik-adik untuk nomor 4 ya. Nah, berarti kita lihat. Nah, jadi ternyata pernyataan 1, 2, dan 4 itu sesuai ya. Pernyataan 1, 2, dan 4 itu sesuai ya. Sesuai dengan teks. Nah, ini pernyataan 3 itu salah ya. Pernyataan 3 itu salah. Karena sesuai dengan teks. Karena tak tepat ya. Karena tak tepat. Ya, karena tak tepat ya. Jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi pernyataan yang benar itu 1, 2, dan 4 ya. Atau C nih. Tadi ada adik yang menjawab C. Benar ternyata ya. Jadi pernyataan yang benar 1, 2, dan 4 ya. Atau C. Jadi pernyataan yang benar 1, 2, dan 4 ya. Atau C. Oke. Jadi pernyataan yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Oke, oke, itu adik-adik ya. Nah, itu dia. Sekarang lanjutkan ke nomor berikutnya adik-adik ya. Nomor 13 seperti apa? Kita lihat. Ada belum ya? Belum tulis. Boleh kita tulis dulu. Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Kalau udah, oh bagus jempolnya. Oke ya. Oke. Nah, yang lainnya kalau udah kasih jempol adik-adik ya. Dilihat lagi.
Oke, kalau udah kasih jempol nih, siapa itu Taya ya, Taya udah. Taya, siapa nih yang lainnya kalau sudah kasih jempol ya, agar kita pindah ke nomor berikutnya adik-adik ya. Kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, kalau belum boleh. Karena ada yang ditanya-tanyakan ya, ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh adik-adik ya. Oke. Nah, udah kayaknya ya. Lanjut ke nomor 13 adik-adik ya. Seperti apa nomor 13? Nah, saya lanjutkan ke nomor 13. Seperti apa nomor 13 adik-adik? Ini ya, nomor 13. Nah, ini tentang catatan harian ibu. Nah, ini fiksi ya, masuk lagi ke cerita fiksi adik-adik ya, ke teks fiksi. Nah, ini dia, kita lihat. Kita lihat. Oke, kita lihat nomor 13. Nah, 13 ya, kita lihat. Nah, kita kenali pertanyaan dulu ya. Kak dulu, kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Di mana? Nah, di mana berarti menanyakan tempat ya. Di mana Hana menemukan catatan harian ibunya. Wah, ini sedih nih ya. Nah, sekarang El lengkapi bacaan ya. Nah, berarti ini jawabannya kalau ini sudah pasti tersurat ya, sudah pasti ada dalam teks ya adik-adik ya. Nah, ini mas jadi gampang gitu ya. Tapi jangan meremehkan juga yang gini ya. Kadang kita remehkan yang gini jadi terjebak ya seperti yang waktu itu yang 2 minggu yang lalu yang pohon ya pohon bisa berbicara itu ya nah masih ingat nggak ya nah untung ada yang teliti adik-adik ya oke nah sekarang kita lanjutkan nah, berarti di mana ya adik udah ketemu jawabannya belum nah udah ada yang ketemu jawabannya belum ya kita lihat nah ini adik-adik ya woi udah ada yang ngejawab ya ya boleh Abid ya oke nah sekarang nah ketika Hana sedang membereskan lemari di gudang. Nah, ia menemukan sebuah buku bersampul bunga-bunga kecil. Ya, Kak. Apa? C. P? C, C. Oke, iya betul ya. Siapa itu? Siren. Oh iya, Siren. Betul ya. Oke, C ya. Iya betul ya, karena sedang membersihkan gudang, membereskan lemari lama. Oke. Nah, berarti dari teks ya, dari teks kita bisa mengetahui ya. Nah, dari teks kita bisa mengetahui, ya. Bisa mengetahui bahwa bahwa bawahan kok Siren ya bawahan ya bawahan menemukan catatan harian ibunya di mana di lemari dalam gudang ya, di lemari lama di gudang. Hmm, di gudang. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah C ya. Betul adik-adik ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Cek dulu. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Oke, boleh terus dulu ya. Yang tanyakan boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Kita pindah ke nomor berikutnya. Siapa nomor berikutnya ya? Lihat. Udah, udah jempol, jempol manual lagi ya. Oke. Sudah, oke, bagus ya. Oke, adik ya. Yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol juga ya. Biar kakak udah nih yang lainnya. Kalau belum, gak apa-apa, tulis dulu aja ya. Kalau masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Udah. Oh, udah, siapa? Siren. Siren ya. Oh, Siren udah. Oke, bagus Siren ya. Oke, nah kayaknya udah semua ya. Lanjutkan ke nomor berikutnya adik-adik ya.
Nomor 14. Lihat seperti apa? Nomor 14 ya. Hmm. Nah, ini adik-adik ya untuk nomor 14. Wah, tenang ya, kita masih banyak soalnya nih. 14. Nah, mencari pernyataan yang tepat adik-adik ya. Ini dia, kita mencari pernyataan yang tepat. Seperti apa pernyataan yang tepatnya ya? Kita lihat. Ini adik-adik ya, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan ya. Oke, ini dia adik-adik, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Kita klik dulu, Kak. Kenali pertanyaan. Pernyataan yang tepat berdasarkan isi dan inferensi cerita adalah, nah, berarti mana nih yang paling tepat ya? Lengkapi bacaan. Nah, tadi sudah dibaca ya. Tadi ini boleh dibaca dulu nih kalau ada adik yang belum baca nih. Nah, kita baca dulu boleh. Nah, Cek, hah? Apa? cek. Oke, coba ya kita lihat apakah betul. Mm-mm. Sekarang ingat konsep. Kita lihat ya, kita gabungkan nih jawaban dan teksnya. Satu, tindakan Hana memeluk ibunya tanpa berkata apapun mencerminkan bahwa ia merasakan kasih sayang. Nah, ya benar ya. Oke, jadi speechless ya, tidak bisa berkata-kata. Nomor dua, air mata Hana menunjukkan bahwa ia marah karena ibunya menyembunyikan catatan harian. Nah, nggak ngaruh ya. Kenapa harus marah? Ini tidak sesuai dengan teks salah. Nah, nomor tiga, catatan harian ibu mengungkapkan bahwa doa dan impian seorang ibu untuk anaknya sudah ada jauh sebelum sang anak lahir. Betul ya, itu dari SD ya, ibunya masih SD sudah didoakan anaknya. Benar. Nomor 4, kalimat terakhir di catatan harian menghubungkan masa lalu ibu sebagai anak dengan harapannya menjadi ibu yang menyayangi anaknya. Kalimat terakhirnya mana? Nah, kalimat terakhir aku ingin nih kita bisa baca ya. Aku ingin suatu hari nanti punya anak yang bisa aku genggam tangannya sampai pintu gerbang sekolah. Ya benar berarti ya. Oke, nah berarti apa? Pernyataan satu, dua, tiga, dan empat yang benar ya. Kita lihat. Nah, pernyataan, kita lihat. Pernyataan satu, tiga, dan empat itu benar ya, itu benar. Karena sesuai dengan teks ya, sesuai dengan teks. Nah, pernyataan dua itu salah, ya. Pernyataan dua itu salah karena Hana tidak marah. Karena Hana tidak marah. Kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar satu, tiga, dan empat ya atau C nih. Jadi pernyataan yang benar itu satu, tiga, dan empat atau C ya. Jadi jadi ya, satu, tiga, dan empat atau C. Boleh terus tuh ya. Di kentok nomor 14. Satu, tiga, dan empat. C ternyata ya jawabannya ya. Boleh kita tulis dulu. Kalau ada yang masih bingung, boleh ya ditanyakan dulu adik-adik ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya adik-adik. Lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, udah ya itu. Kalau udah ada jempol, berarti jempol hasilnya. Oke, bagus. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya adik-adik ya, yaitu nomor, oh itu apa itu putih-putih. Lanjutkan ke nomor 15 ya. Seperti apa nomor 15? Kita lihat. Sudah 15 nomor ya. Tidak kerasa ya. Karena sejam setengah ya. Nomor 15 seperti apa kita lihat. Untuk nomor 15. Nah, pesannya apa nih? Pesan yang paling tepat ya. Kita lihat.
Apakah pesannya? Ya, kita klik ya, kita kenali pertanyaan. Ya, kita klik dulu, kenali pertanyaan. Pesan yang paling tepat dari cerita catatan harian ibu adalah, nah apa nih pesannya nih? Sekarang L, lengkapi bacaan ya. Ini tadi kita sudah baca ya, bacaannya sudah paham. I, ingat konsep. Kita ini gabungkan ya, jawaban dan teksnya nih. Mana yang benar? Yang A, kita harus selalu membaca catatan harian orang tua agar bisa memahami masa lalunya. Salah ya, ini tidak harus selalu juga. Gimana kalau nggak punya catatan? B, menurut Zaki. B, orang tua sudah memikirkan dan mendoakan kebaikan anaknya bahkan jauh belum anak itu lahir. Oke, benar, 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 benar. Oke, ini benar. Nah, yang C, anak-anak tidak perlu membereskan gudang karena bisa menemukan barang-barang yang membuat sedih. Nah, ini salah ya. Bagi fallacy. Nah, ini yang D. Catatan harian adalah cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan pada orang yang dicintai. Belum tentu juga ya. Oke, nah berarti apa? Kita lihat jawaban A, B, dan D itu salah ya. Karena bukan pesan yang ingin disampaikan. Nah, jawaban A, C, dan D itu salah ya. Salah karena bukan merupakan pesan, pesan yang ingin disampaikan. Nah, siapa? Sekarang kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jawaban yang benar adalah B. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Sip, sip, sip. B, benar B ya. Tadi yang jawab B benar nih. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Udah kasih jempol ya. Wih, B, 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 B. Iya benar B ya. Udah, harus kakak udah ya. Oke, bagus adik-adik ya. Oke, Saka, Ataya udah. Ya, lanjut kita ke nomor berikutnya ya. Kita ke nomor berikutnya adik-adik, yaitu nomor 16 ya. Siapa nomor 16? Lihat. Nah, terumbu karang ya. Kemarin mah tentang mangrove ya. Kalau sekarang terumbu karang nih, yang tentang alamnya berbeda ya. Oke, kita lihat. Baik, ini untuk nomor 16. Adik-adiknya seperti apa? Nomor 16. Nah, ini berarti klik dulu ya. Kita ke Nabi. Nah, ini kita kenali pertanyaan dulu ya. Nah, mengapa terumbu karang sering disebut hutan hujan laut? Nah, ini analisisnya ada di teks ya. Mengapa? Tanya ya. Tangkapi bacaan. Berarti kita lihat di mana nih? Hujan, hutan, hujan laut. Ada nggak nih? Kita lihat nih dari teks. Nah, mm-mm. Nah, oleh karena itu, terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan laut. Nah, karena apa? Nah, karena menjadi rumah ya, menjadi rumah bagi lebih dari 25% ya spesies laut ya. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi itu. Ini kebalikannya nih. Jadi alasannya dulu, baru ininya sebabnya. Oke. Nah, sekarang ingat konsep adik-adik ya. Nah, berarti tadi ya sudah terjawab ya. Berdasarkan teks, sudah kita tulis berdasarkan teks. Nah, berdasarkan teks, alasan, lihat ini ya, berdasarkan teks.
kawasan terumbu karang disebut sebagai hutan hujan laut itu karena ini ya, karena apa tadi tuh? Menjadi rumah ya. Kita lihat dulu. Eh, wait, stop. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu ya adik-adik ya. Karena apa? Nah, terumbu karang ya menjadi rumah ya. Karena terumbu karang menjadi rumah. Lihat ini ya, karena terumbu karang menjadi rumah bagi lebih dari 20% ya, bagi lebih dari 25% ya, 25% spesies laut ya. Meskipun hanya menutupi 1% luas dasar laut ya. Wah, bisa gitu ya. 1% luas dasar laut. Oke, boleh itu sudah adik ya untuk nomor 16 ini. Dasar laut. Nah, berarti apa? Kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah yang B, adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Betul. Nah, itu jadi jawaban yang benar adalah B. Hmm. Ya udah, kalau udah kasih jempol ya agar kita pindah ke nomor berikutnya. Seperti apa? Ini udah. Ini udah semua ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya adik-adik ya. Nomor 17. Seperti apa? Nomor 17 ya. Kita lihat. Nah, ini mencari pernyataan yang tepat ya. Kita lihat. Kita klik dulu. Kenali pertanyaan. Nah, berarti mencari pernyataan yang tepat ya. Mana pernyataan yang tepat? Lengkapi bacaan. Sekarang kita Nah, ini iya, ingat. Step yang mana nih? Satu, jika terumbu karang rusak, lebih dari seperempat spesies laut kehilangan rumah dan habitatnya. Ya betul ya, karena tadi 25%. Itu program transplantasi karang menunjukkan bahwa kerusakan laut masih bisa dipulihkan jika ada upayanya ya. Ya betul. Yang ketiga, pencemaran laut dan perubahan iklim tidak berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang. Salah ya, ini sangat berpengaruh dari teks tadi adik-adik ya. Ini sangat berpengaruh. Nah, yang keempat, komunitas penyelam di Indonesia memiliki peran aktif dalam upaya pelestarian terumbu karang. Nah, benar apa tidak? Komunitas penyelam. Mana kita lihat. Mm-mm.
Nah, nah, ya benar ya ini. Karena Indonesia memiliki banyak komunitas penyelam yang aktif ya menjalankan program ini. Betul adik-adik ya. Oke, berarti pernyataan yang benar itu satu, dua, dan empat adik-adik ya. Nah itu dia. Dan sesuai kita tulis dulu. Pernyataan yang sesuai adalah satu, dua, dan empat. Pernyataan tiga itu tidak sesuai ya. Pernyataan tiga itu tidak sesuai. Oke adik-adik ya. Sekarang kita kak dulu kita saya kak kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar satu, dua dan empat ya atau oke kita tulis dulu. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, dua dan empat ya. Pernyataan yang benar adalah satu, dua dan empat atau C. Ini boleh tulis dulu. Udah, kalau udah kasih jempol ya adik-adik ya. Yang nomor 17. Mhm. Ya, kalau udah kita lanjut ya ke nomor berikutnya. 18, kita lanjutkan ke nomor 18 ya. Seperti apa nomor 18? Nah, ini dia. Untuk nomor 18 ya, seperti apa? Jadi kita lihat. Oke, 18. Klik dulu. Kita kenali pertanyaan ya, Kak. Kenali pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nah, berdasarkan informasi dalam teks. Tindakan yang paling tepat ya bagi siswa. Nah, ingat bagi siswa ya. Itu untuk adik-adik nih apa nih? Yang bisa ikut menjaga terumbu karang. Seperti apa jawabannya? Nah, yang mana ya? Sekarang kita L. Lengkapi bacaan. Nah, tadi sudah ya. Kita sudah baca bacaannya. Ingat konsep. Nah, apakah menangkap ikan di laut sebanyak-banyaknya untuk mengurangi tekanan pada terumbu karang? Nah, tidak ya. Tidak. Karena itu yang merusak itu bukan ikan ya. Bukan ikan. Jadi tidak pengaruh ya. Ini salah. Yang B. Ikut menyebarkan informasi tentang pentingnya terumbu karang dan bahaya penangkapan ikan dengan bom. Nah, ini kayaknya masuk akal ya. Apalagi sekarang kan mungkin ada yang HP-nya gitu ya. Lebih mudah nih untuk menyebarkan info. Yang C, menutup semua akses wisata bahari agar laut tidak pernah diganggu manusia. Nah, ini anak siswa tidak punya wewenang seperti ini ya. Jadi tidak punya kuasa ini. Salah. Menunggu pemerintah menyelesaikan masalah terumbu karang karena itu bukan urusan siswa. Nah, ini masih ada yang bisa dilakukan siswa ya. Yaitu yang adik-adik ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena kerusakan pada terumbu karang bukan disebabkan oleh ikan. Oke, yang B. Nah, jawaban B benar ya. Jawaban B itu benar. Jawaban B itu benar.
Yang paling mungkin dilakukan siswa ya. Yang paling mungkin dilakukan siswa. Nah, jawaban C itu salah ya. Itu salah. Udah di luar kemampuan siswa ya. Gimana? Siapa tiba-tiba mau menutup akses wisata ya? Hmm. Orang yang D. Jawaban D salah ya. Jawaban D itu salah. Karena masih ada yang bisa siswa lakukan. Kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh kita tulis dulu. Ini jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh tulis dulu ya. Oke, jawaban yang benarnya adalah B. Hmm? Oh, 28 ya. Oke, kayaknya ini soal terakhir ada ya. 2 menit lagi, cukup. Oke, boleh terus adik-adik ya untuk nomor 18 ini. Ada yang masih bingung, mau ditanyakan boleh ya, langsung tanyakan saja, tidak usah ragu-ragu ya. Oke, adik-adik. Ya udah, kayaknya udah ya. Oke, oke adik-adik. Nah, sekarang kalian mau kasih latihan mandirinya adik-adik ya untuk adik-adik. Nah, sekarang kita latihan mandiri ya. Nah, ini boleh linknya sama ya adik-adik ya. Linknya sama, kalau ada yang hilang atau apa, dan saya ulang ya. Nah, ini dia, lihat. Right. Nah, ini adik-adik ya, kita lihat ini. Nah, linknya. Nah, ini linknya kalian kirim ulang ya. Nah, ini latihan mandiri. Ini latihan mandiri adik-adik ya, latihan mandiri. Gitu ya, latihan mandiri B Indo. Nih, dan kasih linknya. Nah, itu ya, sama sih sebenarnya, tapi adik-adik barangkali ada yang hilang atau apa nih, kalian kasih lagi ya. Kayaknya cari yang tanggalnya hari ini ya, tanggal 14. Oke, pertemuan 7. Ini adik-adik ya, boleh. Nah, itu dia linknya ya adik-adik ya. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan ya, dan juga kirimkan nanti ya. Oke, terima kasih adik-adik yang telah hadir hari ini ya. Ada banyak nih, ada 14 anak nih. Oke, kita doa dulu setelah belajar ya. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, sekarang kita foto bareng dulu adik-adik ya. Nah, kita foto bareng dulu. Ya, mana nih yang off kita nyalakan dulu ya, kalau mungkin nih. Nyalakan dulu Nina, siapa nih yang masih off? Amar, Nadipa, Fatia, Farid, Nadira, Ataya, Anin ya. Ataya, ada dua. Oke, Ataya, Ataya, Anin boleh ya. On dulu ya adik-adik ya. Oke, kita siap. Siap. Buka dulu. Mana? Lihat kotetanya di mana yang tadi nyatet nih. Kita lihat kan ya. Oke, ya, silakan tangannya aja. Siap ya. Kita lihat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik semua ya. Kasih Kak, aku izin live. Ya, sama-sama Kian Pak ya. Assalamualaikum. Ah, ya, sama-sama. Hmm, ketemu lagi ya. Assalamualaikum, Kak. Salam. Sip.